Shalom, Sobat Sion dimanapun saudara berada. Pada saat ini, saya akan memberikan satu tips kesehatan bagi kita. Satu tips yang sangat penting, yang merupakan dasar atau pondasi agar kita memiliki tubuh jiwa yang sehat. Saudaraku sekalian, Sobat Sion yang dikasihi oleh Tuhan, tips yang akan saya bawakan adalah hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Demikianlah bunyi firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 22. Apakah saudara tahu bahwa 9 dari 10 pasien yang datang ke dokter atau sarana kesehatan itu oleh karena penyakit yang bersumber dari pikiran, yang berhubungan dengan ketegangan, yang berhubungan dengan beban pikiran, dan yang berhubungan dengan stres. 9 dari 10 penyakit itu bersumber dari beban pikiran yang datang kepada kita. Oleh karena itu, kita harus memiliki hati yang gembira. Sekarang manusia bergantung hidupnya kepada obat-obatan yang dijual di sana, di apotek atau di tempat di mana saja. Tapi firman Tuhan mengatakan ada satu obat yang manjur. Obat yang bisa mengobati dan menyembuhkan segala jenis penyakit. Apa itu? Obat itu adalah hati kita yang penuh sukacita dan hati kita yang gembira. Mengapa demikian? Stres, beban pikiran kita itu terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara kenyataan yang dihadapi dengan harapan yang diinginkan. Kita berharap sesuatu, tapi kenyataan yang kita dapat berbeda dengan apa yang kita harapkan. Itu membebani pikiran kita, dan lambat laun, semakin banyak, itu akan membuat kita menjadi stres. Sesuatu yang kita dapatkan berbeda dengan sesuatu apa yang ada dalam benak kita, yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Dan bila mana, saudara ingat ini, bila mana stres itu berkepanjangan, maka itu akan merusak fungsi sel, merusak fungsi jaringan, dan merusak fungsi organ-organ tubuh kita, serta mengganggu metabolisme tubuh dan menekan sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau stres itu terus-menerus, itu merusak semua fungsi-fungsi, baik sel, jaringan, dan juga organ-organ tubuh kita. Bukan hanya stres, beban pikiran, apalagi saudaraku sekalian, bila mana kita memiliki sikap-sikap negatif atau pikiran-pikiran yang negatif atau karakter tabiat yang negatif. Contohnya apa? Misalnya kita mudah marah, kita menyimpan kebencian, kita menyimpan dendam, tidak mau mengampuni, kita memiliki iri hati, kita menyimpan kepahitan, kita menyimpan kekecewaan, kesombongan, kekhawatiran, ketakutan, kecemburuan, rendah diri, semua hal-hal yang negatif. Apakah kita merasa sering tidak puas dengan apa yang kita dapatkan dan ada perasaan bersalah selalu menghantui kita? Itu akan menghambat tubuh dalam mengatur fungsi keseimbangan fisik kita, baik mental, rohani, maupun sosial. Jadi hal-hal negatif yang saya sampaikan tadi begitu banyak menghantui atau memenuhi pikiran kita, sehingga merusak sistem keseimbangan fisik kita, baik mentalnya, baik rohani kita, dan juga sosial kita. Oleh karena itu, mari kita memiliki hati yang gembira, hati yang positif, karena itu adalah obat yang manjur. Sedangkan semangat yang patah, iri hati, kepahitan,
kekecewaan, itu akan mengeringkan tulang. Apa artinya mengeringkan tulang? Akan mengundang banyak penyakit-penyakit yang datang kepada kita. Itu sebabnya berpikir positif. Ada firman Tuhan dalam hati kita. Berkata positif, doa, ucapan syukur, dan puji-pujian. Bertindak positif, bagaimana caranya? Berbuat baik, mengasihi, dan mengampuni adalah hal-hal yang membuat seseorang bergembira, bersukacita, berbahagia, dan memiliki damai sejahtera di dalam hatinya. Sehingga hati yang gembira itu, dimanapun kita berada, bila mana kita berpikir positif, berkata positif, dan bertindak positif, hati kita akan penuh sukacita, hati kita akan penuh kegembiraan, dan hati yang seperti itulah Tuhan memberikan nasihat kepada kita. Itu bagaikan obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Saya berdoa, mudah-mudahan sepanjang kehidupan kita, kita memiliki hati yang gembira. Dan saya yakin penyakit-penyakit bisa kita hindarkan bila mana kita menjaga pikiran kita, hati kita, perbuatan kita, dan perkataan kita kepada hal-hal yang positif. Itu sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita, baik mental, rohani, maupun pikiran kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.